Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, kita bersyukur saat ini kita masih diberi kesehatan. Nah, ketemu lagi dengan Ibu Suginingsih dalam pelajaran biologi. Pada kesempatan ini kita akan membahas gerak pada tumbuhan. Seperti kamu pelajari waktu kelas 7, salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah gerak. Tumbuhan itu adalah salah satu dari makhluk hidup. Dia juga melakukan gerak. Pernah lihat gerak pada tumbuhan? Nah, bukan gerak yang ditiup angin ya nak. Ada gerak tumbuhan yang tumbuhan itu yang bergerak. Bukan karena ditiup angin dia gerak. Apa saja gerak pada tumbuhan? Simak penjelasan Ibu yang berikut. Oke, tetap konsentrasi, semangat. Gerak pada tumbuhan. Tumbuhan mempunyai kepekaan tertentu untuk menanggapi rangsang yang diterimanya. Setiap rangsangan yang mengenai tumbuhan tadi akan ditanggapi oleh tumbuhan tersebut. Tumbuhan dapat melakukan gerakan sebagai upaya tanggap terhadap kondisi lingkungannya. Gerak tumbuhan dibedakan menjadi gerak endonom dan gerak esionom. Gerak endonom atau gerak autonom dibedakan menjadi siklosis dan higroskopis. Gerak autonom atau endonom yaitu gerak dari tanaman yang tidak disebabkan oleh rangsangan dari luar. Contoh yang pertama yaitu siklosis. Siklosis ini adalah gerakan kloroplas memutar mengelilingi isi sel pada sel-sel daun Hydrilla species. Hydrilla adalah suatu tanaman air yang mempunyai struktur daun tipis sehingga kalau kita lihat di bawah mikroskop akan kelihatan perputaran dari kloroplasnya. Yang kedua yaitu gerak higroskopis, yaitu gerak bagian tumbuhan yang diakibatkan oleh pengaruh perubahan kadar air dari sel-sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak sama. Contoh, misalnya pecahnya kulit buah polong-polongan. Contohnya tanaman lamtoro, kembang merak, dan kacang kedelai. Nah, ini adalah tanaman pacar air. Buahnya kalau sudah tua akan meletup. Ini adalah tanaman buah saga dan ini adalah kacang polong. Selanjutnya yaitu gerak esionom. Gerak esionom dibedakan menjadi 3 yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Tropisme terdiri dari fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, kemotropisme, dan tikmotropisme. Gerak nasti yaitu ada fotonasti, niktinasti, tikmonasti, termonasti, haptonasti, dan nasti kompleks. Sedangkan taksis terdiri dari gerak fototaksis dan kemotaksis. Gerak esionom itu sendiri merupakan gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan tersebut. Sedangkan yang pertama yaitu gerak tropisme. Gerak tropisme yaitu gerak tumbuhan menanggapi rangsang dari luar yang arah gerakannya bisa menuju atau menjauhi sumber rangsang. Kita lihat yang pertama yaitu fototropisme, yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh cahaya.
Nah, kita lihat di sini tanaman bunga bergerak menuju arah datangnya cahaya. Begitu juga tanaman ini dan yang berikutnya yaitu kecambah yang tumbuh mengarah ke datang cahaya. Yang kedua yaitu geotropisme, yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh gaya tarik bumi atau gravitasi. Gerakan akar menuju pusat bumi disebut geotropisme positif, sedangkan pada ujung tanaman yang bergerak menjauhi pusat bumi disebut namanya geotropisme negatif. Nah, begitu juga dengan kecambah berikut. Yang ketiga yaitu hidrotropisme, yaitu gerak tropis yang dipengaruhi oleh air. Perhatikan pada gambar berikut, akar tanaman bergerak ke arah sumber air. Yang keempat yaitu kemotropisme, yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Ada kemotropisme positif dan ada kemotropisme negatif. Nah, perhatikan pada tanaman berikut, setelah diberi pupuk, maka beberapa saat kemudian akar akan menjadi banyak di daerah yang telah diberi pupuk. Itu namanya kemotropisme positif. Sedangkan kalau diberi air sabun, maka akar menjauhi air sabun tadi. Itu disebut namanya kemotropisme negatif. Yang keempat, tigmotropisme, yaitu gerak membelit pada tanam-tanaman atau sulur tanaman, misalnya pada golongan leguminosae ataupun pada sulur dari sirih. Yang kedua yaitu gerak nasti. Nasti yaitu gerak tumbuhan sebagai pengaruh terhadap rangsang, tetapi arah geraknya tidak ditentukan oleh rangsangan itu. Yang pertama yaitu fotonasti. Ini terjadi pada bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. Nah, perhatikan di sini, bunga pukul 4 ini kalau pagi hari dia masih menguncup. Sementara kalau jam 4 sore maka dia mekar. Yang kedua yaitu gerak niktinasti atau disebut juga namanya gerak tidur. Pada beberapa tanaman, maka seandainya suasana gelap atau pada malam hari, maka daun-daunnya itu mengatup atau disebut namanya gerak tidur. Yang ketiga, tigmonasti atau disebut juga namanya seismonasti, yaitu gerak karena sentuhan. Yang terkenal di sini adalah gerakan pada daun putri malu. Nah, setelah disentuh dia akan mengatup. Yang keempat, termonasti, yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh suhu. Misalnya yaitu mekarnya bunga tulip di negeri Belanda dan mekarnya bunga sakura di negeri Jepang. Yang kelima, haptonasti. Haptonasti terdapat pada tumbuhan pinus. Tumbuhan pinus ini adalah tumbuhan pemakan serangga. Jika daun tumbuhan pinus dihinggapi oleh serangga, maka daun tersebut akan terkatup sehingga serangga terperangkap di dalamnya. Haptonasti juga terjadi pada tanaman kantong semar, yaitu tanaman pemakan serangga juga. Yang keenam yaitu nasti kompleks.
Gerak nasti kompleks terjadi pada membuka dan menutupnya stomata atau mulut daun. Gerak taksis ini biasanya terjadi pada tumbuh-tumbuhan bersel satu atau pada organel tertentu. Yang pertama yaitu fototaksis, yaitu gerak taksis yang dipengaruhi oleh cahaya. Terjadi pada gerakan kloroplas, yaitu kloroplas akan bergerak ke arah datangnya sumber cahaya. Yang kedua, kemotaksis, yaitu gerak taksis yang dipengaruhi oleh zat kimia, yaitu yang terjadi pada tumbuhan paku, yaitu pergerakan sel sperma dari antheridium, alat kelamin jantan, menuju sel telur yang terdapat di dalam archegonium. Dan bergeraknya bulu serbuk sari pada tanaman berbiji menuju sel telur pada saat proses penyerbukan. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut.
Alhamdulillah, sampai di sini materi kita kali ini. Semoga apa-apa yang sudah kita pelajari berkah dan menjadi ilmu yang berguna untuk kita semua. Alhamdulillah.